Yang berbahagia memangku manakib pada malam hari ini, Dr. Faisal Reza Adib. Semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Amin. kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang saya cintai, yang saya banggakan. Kalau menyimak salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, apa namanya, usia rata-rata umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu 60 tahun. Tapi kalau kita baca catatan sejarah peristimewa yang dicantumkan di dalam Al-Quran, itu ada yang sampai ratusan tahun. Al-Ankabut ayat 14 menyebutkan walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nuh diutus kepada kaumnya itu sampai 950 tahun. Maksud saya rasio antara 60 dengan 950 tahun itu tuh begitu jauh. Meskipun tidak menjadi jaminan, orang yang usianya lebih panjang itu lebih berpeluang untuk melakukan amal baik. Sekali lagi, ini tidak bisa jadi jaminan, hanya berpeluang. Sama saja orang yang sehat itu lebih berpeluang untuk bisa lebih banyak melakukan amal baik. Orang sakit pun sebenarnya bisa lebih baik apabila dia sabar dan tahu bagaimana caranya. Eh, tetapi ini kita yang disebut oleh sabda Rasul sebagai rata-rata 60 tahun juga tidak usah merasa berkecil hati. Karena apa? Karena meskipun usia relatif pendek dibandingkan dengan orang-orang yang ratusan tahun, itu kita kan mengikuti alur. Alur itu adalah seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terus dipanjang lebarkan oleh penerus risalahnya sampai pada saat ini. Ini cerita saja. Eh, kalau kita perhatikan kota Mekah, umpamanya di Masjidil Haram, dulu nih, sebelum tahun 2000, sebelum tahun 2000, itu kalau jamaah calon haji disimpan maktabnya, hotelnya di daerah Syisa ataupun di Aziziyah, itu biasanya pada nggak mau, pada segen. Masalahnya apa? Untuk sampai ke sana sebenarnya nggak jauh-jauh amat, hanya harus muter, harus ke Ja'fariyah dulu, lewat Ma'la ya, lewat Ma'la ke Ja'fariyah ke Sulaimaniyah, baru nyampe ke Syisa. Itu memerlukan waktu sampai 2 jam. Nah, kemudian kan ini jadi bahan pemikiran barangkali gitu ya oleh pemerintah di sana. Bagaimana caranya supaya akses ke tempat yang begitu penting bagi jamaah yang akan melaksanakan rukun Islam yang kelima itu tidak terlampau kehabisan waktu hanya di perjalanan kira-kira begitu. Makanya membuat terowongan. Ada satu gunung itu berbentuk batu dan batunya hanya satu, batu segede gunung, gitu ya. Itu bisa kita perhatikan, umpamanya kalau kita apa di depan Dharma Maulid Nabi mau arah ke Mahbasul Jin, Mahbasul Jin nama-nama tempat ya, itu penjara jin gitu ya. Mungkin ada ceritanya. Itu gunungnya itu sendiri dibobok, dibuat terowongan dan terowongan itu panjangnya 1.600 meter. Itu bisa kita baca di atasnya. Jadi di atas terowongan ada tulisan 1.600 meter. Di atas terowongan yang dan angka 1.600 meter itu ada ayat Al-Quran. Ada ayat 31 surat Al-Mu'minun. Yang bagi kita sebenarnya bukan 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 ayat yang aneh itu. Karena ayat itu yang selalu kita amalkan. Bagi yang suka mengamalkan. Bagi yang belum atau bagi yang tidak, itu supaya diperhatikan. Artinya siapa yang mengamalkan ayat itu?
Nah, tentu mereka adalah yang suka bangun pada waktu malam hari. Bukan hanya bangun, tapi mandi. Karena diajarkan oleh pengresa Abah, kita ini pada waktu malam bangun. Hanya saja tidak dikenal dengan sebutan mandi malam. Abah hanya menyebut mandi pagi. Dan mandi pagi yang paling baik adalah pukul 00.01. Nah, di situ ada ayat Al-Quran, ayat 31 surat Al-Mu'minun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Gitu. Itu setelah dibobok, itu ternyata kalau berjalan lewat terowongan yang panjangnya 1.600 meter itu memakan waktu hanya 15 menit. Nah, tapi kan sekarang ada apa namanya, ada bis ya, bis sholawat namanya. Itu hanya 5 menit itu bisa sampai. Itu. Nah, jadi kalau begitu terowongan begitu penting ya untuk memotong memotong apa jarak, untuk memotong waktu gitu ya. Nah, di dalam bingkai Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPKN. Nah, kita ini sudah dikenalkan oleh pengresa Abah. Ada time tunnel, ada terowongan waktu. Meskipun usia kita rata-rata 60 tahun, tetapi bisa saja karena cepatnya waktu itu sendiri, karena cepatnya apa jalur, ada terowongan, kita ini bisa sampai lebih lebih tepat, lebih cepat lagi. Bahkan barang bawaan kita itu bisa lebih banyak. Kira-kira semacam begitu. Nah, mungkin ini yang akan kita bincangkan pada malam hari ini. Ikhwan rahimakumullah. Kalau di dunia medsos itu orang kan berebut pengen banyak follower. Sebenarnya orang yang followernya banyak juga nggak usah cepet-cepet berbangga dulu gitu. Apalagi followernya kalau memang sedikit. Yang dibutuhkan adalah berapa follower yang akan mendampingi kita saat kita terjatuh, saat kita bangkrut. Bahkan yang lebih penting daripada itu, saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa follower yang akan mendampingi kita? Itu lebih penting bagi kita dalam bingkai Torikoh itu. Nah, ini kalau lewat jalur terowongan waktu, itu bisa dengan sangat mudah kita memahami. Begini, kalau kita cermati kitab-kitab yang ditulis oleh Yang Mulia Pengarsa Abah Aos itu semuanya bermuatan fadhilul amal. Bermuatan fadhilul amal artinya eh, bukan berarti satu amalia itu tidak ada nilainya. Tetapi yang dicari oleh Pangarsa Abah itu adalah amaliyah yang amalnya paling tinggi. Kira-kira semacam begitu. Nah, meskipun umpamanya pada waktu kita menerjemahkannya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Pada waktu kita sebelum mendapatkan hak talqin umpamanya, selesai melaksanakan ibadah sholat, kita kan wirid. Ada tasbih 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Ya. Setelah kita ditalkin, itu kan kita ini begitu selesai sholat, begitu salam, langsung zikir. La ilaha illallah. Karena apa? Karena pedomannya adalah Abdul Zikri. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau memang ada zikir yang paling baik, yang paling abdul, mengapa mencari yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu keterangan. Saya baca dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Itu kalau ternyata satu huruf Al-Quran dibaca pada saat kita sedang melaksanakan ibadah sholat, maka satu huruf itu nilainya 100. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, 5 kan hurufnya alif lam ha mim dal. Itu kalau dibacanya pada waktu sholat, itu nilainya 5 kali 100, kira-kira semacam begitu. Tapi ada keterangan lain, kalau dibacanya di luar sholat, padahal kita masih berwudu, maka satu huruf nilainya 25. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu nilainya 5 kali 25 gitu. Jadi hanya seperempatnya. Nah, kemudian kita tidak berarti menghilangkan amaliyah-amaliyah dulu, tidak begitu. Hanya Abah membuat formulasi bagaimana caranya apa yang biasa kita lakukan dibentuk dalam format lain yang nilainya lebih tinggi gitu. Makanya apa namanya? Tidak berarti kita menghilangkan tasbih yang 33, tahmid yang 33, tetapi posisinya dipindahkan, dimasukkan ke dalam sholat.
Nah, supaya apa? Nilainya lebih tinggi. Ini terowongan waktu, gitu ya. Jadi kalau umpamanya nih, kalau kita ingin menghimpun nilai lewat tasbih, lewat tahmid, hanya melafalkan tasbih, tahmid, takbir 33 kali di luar sholat, itu kan bisa dihitung. Jadi hanya seperempat bagian dari apa yang kita lakukan sekarang. Gitu. Kalau sekarang kan dimasukkan oleh pengarsa Abah ke dalam sholat sunat tasbih. Makanya di luar sana bisa saja ada pengertian sholat tasbih kan dilakukan sekali seumur hidup. Kalau kita kan enggak sekali seumur hidup. Gitu ya. Tuh. Kemudian ada keterangan ini tadi disampaikan oleh petinggi-petinggi kita di TKN itu ya. Jadi disampaikan semacam begini. Kalau kita punya kebutuhan itu kan kita melakukan sholat hajat gitu. Kalau sudah selesai terpenuhi kebutuhan kita ataupun keinginan kita kan sholat hajat selesai. Tapi Abah kan tidak begitu membuat formulasinya. Hmm. Bagi orang yang suka pepet, kepepet itu obat yang paling mujarab adalah sholat sunat hajat. Gitu. Makanya sholat sunat hajat itu dilakukan oleh Abah setiap hari. Karena apa? Karena Abah mengajari kita, kita makan orangnya kepepet tiap hari. Makanya sholat sunat hajatnya tiap hari. Kira-kira semacam begitu. Itu terowongan waktu. Time to know. Kita dengan masuk ke lorong itu sebenarnya kita nilainya sudah lebih tinggi. Belum lagi ini di dalam apa? Di dalam surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan kalimatnya begini. Lailatul qadri khairun min alfis syahr. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka nilainya setara dengan 1.000 bulan. 1.000 bulan itu artinya 83 tahun, 82, sekian. Nah, bulatin aja 83 tahun. Nah, kalau kita tidak menggunakan pola yang disampaikan oleh pengresa Abah, itu kan orang di luar sana kan melaksanakan atau mengenal Lailatul Qadar itu sekali dalam setahun. Hmm. Gitu ya. Mengenal Lailatul Qadarnya sekali dalam 1 tahun, juga amaliyahnya sangat berbeda. Gitu ya. Makanya ada keterangan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memikulkan beban melampaui kemampuan daripada hambanya. Jadi kalau kita merasa umpamanya ada yang membebani kita di dalam melaksanakan amalia, itu bukan Allah yang salah, bukan ayat Al-Quran yang salah, bukan keterangan yang salah. Kesalahan ada pada 2 titik. Yang pertama kita salah menggunakan pikulan. Hmm. Menggunakan pikulannya bagaimana? Karena kita memandang itu terjadi sekali dalam setahun. Nah, diformulasi oleh pengarsa Abah, di Ramadan kan semua bulan Hijriah. Jadi kita menikmati panen, panen raya Lailatul Qadar itu sendiri bukan bulan Ramadan saja, tetapi setiap bulan. Setiap tanggal 21 sampai 29. Enggak milih-milih mana tanggal ganjil, mana tanggal genap. Tiap malam, mulai dari 21 sampai 29, kita panen raya. Panen raya Lailatul Qadar. Dengan melaksanakan sholat sunnah syukur Lailatul Qadar. Nah, ini kan kita bisa ngitung. Gitu. Andai kata kita hanya 1 kali umpamanya dalam setahun, itu kan bisa hanya 83 tahun. Tapi kalau kita melakukan sholat sunat syukur Lailatul Qadar, paling tidak 1 kali umpamanya gitu ya, 1 kali dalam 1 bulan, 1 tahun kan 12 bulan. Ada 12 kali, 12 kali 83 tahun. Itu kan sudah luar biasa. Ini termasuk time tune, terowongan waktu. Dengan menyingkat rute, maka kita pun sebenarnya nilainya bisa lebih tinggi. Nah, karena bisa lebih tinggi, bisa saja orang itu sendiri akan mempunyai posisi lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya tahu sekedarnya tanpa melaksanakan fadhilul amal itu. Ikhwan rahimakumullah. Itu kan baru contoh daripada amaliyah yang suka kita lakukan. Makanya yang tidak boleh kita abaikan adalah begini. Eh, yang jangan diabaikan sama sekali adalah apapun, sekecil apapun, dan menurut akal kita seberat apapun, apa yang disampaikan oleh Abah Awas sebagai mursyid kita di dalam bertoriko, maka itu merupakan sumber hukum.
Di luar sana, patokan patokan nilai itu sendiri untuk menilai seseorang itu tidak terletak kepada orangnya, tapi terletak pada perkataannya. Makanya kalimatnya unzur makola wala tanzur mankola. Perhatikan ucapannya, jangan memperhatikan orangnya yang ngomong. Perhatikan omongannya, jangan memperhatikan orang yang ngomong. Itu di luar sana. Tapi bagi orang yang sudah diikat oleh talqin zikir, itu dibalik. Jangan unzur ma kola wala tanzur man kola. Tapi unzur man kola wala tanzur ma kola. Yang perlu dilihat adalah orangnya. Jangan omongannya. Begitu. Jadi begini, kalau omongan itu, ucapan itu keluar dari pengersa Abah Aos, itu yang dilihat Abah Aosnya bukan ucapannya. Kalau kita memperhatikan ucapan yang tidak memperhatikan Abah Aosnya, keliru gede di dalam bertoriko. Gitu. Nah, jadi apapun yang keluar dari lisan mulia pengarsa Abah Aos itu merupakan sumber hukum. Falam anal ilma lil amal, la lil jadal. Itu semuanya ilmu dan ilmu itu adalah untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Nah, karena untuk diamalkan sudah barang tentu kita pun perlu untuk meniti. Nah, hati-hati ya, hati-hatinya begini. Abah kan waliullah gitu ya. Sebagai mursyid itu pasti waliullah gitu ya. Nah, ini otomatis kan kita ini tidak semudah yang kita bayangkan menerjemahkan ucapan pengersa Abah itu sendiri. Diperlukan adanya training, pelatihan, adanya riyadhah. Nah, makanya Abah sangat menganjurkan di setiap tempat di daerah kita masing-masing paling tidak berkumpul 9 madrasah, bikin masjid supaya menyamakan amaliyah. Amaliyah sekali lagi. Bukan menyamakan persepsi, persepsinya sedang tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi amaliyahnya yang harus disamakan. Nah ini sangat penting bagi kita karena apa? Karena di dalam kenyataannya terkadang kita perhatikan ada ungkapan-ungkapan dari pengarsa Abah itu ada yang diulang. Mengapa Abah suka mengulang? Suka mengulang maklumat gitu ya. Itu bukan Abah itu bukan lupa, bukan. Tetapi pasti ada sesuatu yang muncul gara-gara Abah mengeluarkan kalimat itu. Gitu ya. Dulu melaksanakan sholat sunnah birrul walidain itu dalam rangkaian sholat sunat selepas sholat maghrib. Awalnya begitu. Tetapi setelah ternyata memang banyak orang yang tidak lagi memperhatikan, tidak lagi menghormati, tidak lagi menghargai orang tuanya, maka dikeluarkan lagi keterangan yang lain. Artinya kalau kita mau melaksanakan sholat sunat birrul walidain, tidak mesti harus selepas maghrib. Kalau itu kan itu kan format yang resmi dalam artian tidak boleh ditinggalkan. Nah, tetapi kapan saja, mau tengah malam, tengah hari, mau subuh, macam-macam. Ingat kepada orang tua, laksanakan sholat sunat birrul walidain. Semacam begitu. Termasuk di dalamnya adalah amalia-amalia lain yang menurut hemat saya itu merupakan terowongan waktu dalam waktu yang singkat kita sebenarnya bisa menghasilkan panen raya yang begitu menggembirakan. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah eh, Abah sebagai mursyid itu eh, membimbing kita itu dengan berbagai cara yang sangat-sangat menyenangkan bagi kita. Bagaimana caranya metode cara penyampaian, kemudian ada lagi materi-materinya sendiri semacam begitu. Mungkin di antara kita punya pengalaman masing-masing dengan beliau, dengan pengarsa Abah. Tapi yang tidak boleh kita abaikan, yang saya sampaikan, umpamanya begini. Di dalam Mankobah kan ada Mankobah ke-17. Mankobah ke-17 itu sendiri, di mana Tuan Syekh itu merebut kembali ruh yang sudah diambil oleh malakal maut. Kemudian kan kita nggak boleh nanya, benar nggak? Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Harus yakini. Kata Abah kan, yang namanya Mankobah, ngerti syukur. Nggak ngerti juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi faktanya kan bulan kemarin gitu ya, pada saat Dr. Ahmad Kulturhia sedang ada di ruang ICU, kemudian tiba-tiba anaknya yang nungguin itu merasa kaget. Karena apa? Karena detak jantungnya berhenti.
Jadi detektornya sendiri sudah berbunyi tit lurus gitu. Oh sudah nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya lapor kepada dokternya. Nah, dokter meminta supaya keluarga keluar semua. Kemudian diupayakan, dipompa macam-macam, eh, nggak bisa apa-apa. Abah kan waktu itu manakiban di Masjid Agung Sukabumi. Abah melanjutkan perjalanan ke Al Musawir di Jati Asih Bekasi. Abah mau memimpin manakiban sebelum asar pada waktu itu. Tapi begitu akan memimpin acara manakiban, langsung Abah mengatakan, Abah harus ke rumah sakit sekarang. Sampai segitunya tuh ya. Manakiban dilanjutkan di sini. Nanti dari rumah sakit Abah kembali lagi ke sini, ke Jati Asih. Abah berangkat ke sana, apa yang terjadi? Abah memegang tangan Dokter Tultuhia. Begitu dipegang tangannya, apa yang terjadi? Ternyata refleks itu Dokter Kulturia, sikunya langsung bergerak semacam begini. Itu menunjukkan detak jantungnya ada lagi. Terus keluarga dipanggil lagi. Lihat sekarang sudah jalan lagi itu. Saya pikir ini Mangkubah 17 nih gitu ya. Jadi oh, ruh yang sudah diambil oleh malaikat maut itu ternyata bisa diambil kembali. Salah satu contoh, tidak usah diperdebatkan karena itu ada dalam mangkobah, otomatis kita wajib untuk meyakininya gitu ya. Nah, ini sangat menarik gitu ya di dalam bertarikoh itu. Nah, untuk itu sekali lagi apapun yang diucapkan dari lisan mulia beliau itu semuanya merupakan sumber hukum yang bukan untuk diperdebatkan tetapi untuk diamalkan. Yang sedang apa belajar kita semua adalah sudah barang tentu ya berharap kita ini diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan amaliyahnya meskipun secara bertahap. Mungkin itu saja untuk sementara yang dapat saya sampaikan meskipun tidak terlampau sistematis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya dengan karomah Guru Agung yang mulia pengarsa Abah. Awas Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyina